Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Karena manusia perlu adanya motivasi dalam dirinya sehingga muncul kemauan untuk merubah dirinya sendiri atau dia mau merubah kondisi lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Sahabatku, tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya susah, hidupnya sakit, hidupnya sengsara penuh dengan rintangan. Tapi semua orang mengharapkan hidupnya baik, sukses, bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah, istrinya solehah, suaminya soleh, dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengibaratkan, memberikan hikmah dalam sebuah hadisnya, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bit-ta'ah, naik karena ketaatan kepada Allah, wa yankusu bil maksiyah, turun iman karena kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau iman kita mau naik, mau mendekati Allah, maka harus ada usaha, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mau merubah, kita banyak dosa, banyak maksiat, maka iman itu akan terus turun dan bahkan bisa hilang dalam diri kita. Jadi harus ada kemauan dalam diri kita untuk merubah diri ini menjadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan, dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sahabatku, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah kebaikan bahwasannya Allah akan merubah suatu kaum, merubah seseorang kalau dalam diri seseorang itu, dalam diri kaum itu punya keinginan berubah, punya motivasi berubah, maka Allah akan merubahnya. Saudaraku, kondisi kehidupan yang harus kita lakukan adalah banyaklah melihat, mendengar, memperhatikan sekeliling kita, renungkan dan ambil hikmahnya. Tetaplah bersyukur jika kita masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat. Faktanya, persaingan semakin ketat, lahan semakin sempit, si miskin semakin terjepit, harga semakin meninggi, problem semakin rumit, dan kompetisi tidak dapat dihindari. Rakyat pun banyak yang menjerit. Faktanya, rasa belas kasihan semakin berkurang. Rasa sosial kesetiakawanan diganti dengan egois, acuh, narsis, dan lain-lain. Dalam hidup dalam hidup ada yang dapat diubah, tetapi juga ada yang tidak dapat diubah, yaitu hidup selalu ada ujian. Kematian akan datang. Tidak semua yang direncanakan pasti terwujud. Karena tidak dapat diubah, maka kita harus lapang dada jika itu semua terjadi. Sadarilah kondisi kehidupan yang penuh problematika, persaingan, ketidakpastian, konflik terus berubah, banyak tantangan, kompleksitas yang tinggi. Setiap masalah ada jalan keluarnya, setiap konflik ada solusinya, setiap krisis mengandung peluang.
pada saat ada masalah selalu ada peluang. Inovasi atau mati. Jika kita tidak mampu melakukan transformasi diri, perubahan diri, maka kita akan mati. Perubahan harus dimulai dari transformasi diri. Setelah itu transformasi keluarga, transformasi masyarakat, dan transformasi berubah, yaitu negara atau dunia. Peluang tidak dapat dilihat dengan mata atau didengar dengan telinga. Peluang dapat terlihat jelas dalam analisa pemikiran kita. Hanya ada dua pilihan. Anda berubah sesuai dengan pilihan Anda, atau Anda terpaksa berubah karena situasi kondisi memaksa Anda berubah. Ayo sahabatku, kita mulai dari diri kita, mulai dari yang kecil. Mulai sekarang kita rubah diri kita. Harus ada semangat dalam diri kita, satu sama lain harus berfastabiqul khairat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini kita bisa mengambil hikmah kebaikan, bahwasannya ketika kita punya motivasi orientasi kita ke depan, maka akan ada niat untuk bermujahadah, niat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan satu sama lainnya. Maka kita harus punya orientasi ke depan. Orientasi kita adalah Allah. Kita ingin menuju Allah, kita ingin menuju surganya Allah. Maka tidak cukup dengan keadaan yang kita miliki sekarang, kita harus punya lebih sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya motivasi Allah, maka Allah akan berikan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.